Ancaman hukuman mati bagi polisi pengedar narkoba. Teddy Minahasa bakal susul sambung. Seorang Kapolda itu memimpin untuk melakukan tindak pidana narkoba. Kalau nanti dia terbukti misalnya saja terlibat dan dialah yang memerintahkan agar supaya bawahannya itu menjual narkoba dan sebagainya, yang itu bagian daripada barang bukti, saya kira itu termasuk kategori yang berat. Dia termasuk yang kejebak dalam tindak pidana narkoba, kan itu nanti resikonya adalah hukuman mati. Ini suatu tekad dari penuntut umum yang tidak main-main untuk membuktikan bahwa tersangkanya terdakwa ini adalah seorang jenderal. Dan itu pertanyaannya, seorang jenderal aja sudah melakukan suatu dugaan penjualan barang bukti, apakah di bawahnya tidak terma-tema ada suatu garis korelasi? Tadi katakan kalau atasnya agak sulit, bawahnya agak sulit. Kita dulu selesaikan atasnya dulu, tingkat-tingkatan pada bintang-bintang itu diselesaikan permasalahan narkotika sehingga mudah. Karena apa, Mbak? Narkotika di Indonesia itu makmur sekali, menjadikan suatu yang luar biasa. LP narkotika 70% adalah narkotika. Ini ada sesuatu yang salah. Seorang jenderal bintang 2, sebelumnya ada kasusnya Pak Sambo yang juga jenderal bintang 2 juga, dan ini terjadi di top level manajemen kalau kita lihat dalam satu organisasi ya, sehingga kita mengapresiasi juga langkah-langkah Polri dalam hal menegakkan hukum pidana ini kepada anggota, tidak melihat dari mereka yang di bawah saja tapi di atas. Ini dilakukan secara tertutup dan saya yakin yang bersangkutan pun tidak terfikir bahwa akan terbongkar. Nah, kemudian Polres Jakarta Pusat mengungkap jaringan, terungkaplah asal barang bukti itu berasal dari barang bukti yang disita di Polda Sumbar. Disitulah baru terungkap kasus ini. Ketika anggota atau oknum anggota ini pada bermain-main dengan jaringan narkoba, ketika satu tertangkap, itu akan merembet terus sampai dengan yang bersangkutan nanti akan terbukti terlibat. Tentunya ini akan mendapatkan sanksi yang maksimal ya, dari kaitannya ini barang bukti yang digelapkan, kemudian dijual, kemudian menerima hasil penjualan dan sebagainya. Ancaman hukuman mati bagi polisi pengedar narkoba. Teddy Minahasa bakal susul sambung. Kasus pengedaran narkoba hingga kini masih belum bisa diatasi secara tuntas. Faktanya, selain warga sipil, pelaku pengedar narkoba juga dilakukan oleh para oknum anggota kepolisian yang seharusnya sebagai penegak hukum. Kasus terbaru, polisi pengedar narkoba menyeret mantan Kapolda Sumatera Irjen Teddy Minahasa yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengedaran narkoba pada tanggal 14 Oktober. Lantas, bagaimana sanksi pidana atau ancaman hukuman bagi oknum polisi pengedar narkoba? Apakah sama pelaku? Apakah sama dengan pelaku pengedar narkoba yang dilakukan warga sipil? Diketahui seorang anggota kepolisian yang mengedarkan narkoba dapat dikatakan telah melanggar aturan disiplin dan kode etik yang berlaku. Hal tersebut bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam menjaga tegaknya hukum serta memelihara kehormatan, reputasi, dan martabat institusi kepolisian. Sebagai anggota kepolisian, setiap individu seyogianya diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang merusak citra kepolisian seperti mengedarkan narkotika harus ditindak tegas agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Polisi pengedar narkoba terancam hukuman mati. Bagaimana nasib Teddy Minahasa?
Adapun sanksi pidana maksimal polisi pengedar narkoba tertuang dalam pasal 114 ayat 2. Subpasal 112 ayat 2, contoh pasal 132 ayat 1, contoh pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Disebutkan, ancaman hukuman bagi polisi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Terkait kasus Teddy, Direktur Reserse Narkoba Polda Jaya, Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa membeberkan bahwa Teddy terancam hukuman mati. Ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara, kata Mukti dalam konferensi pers pada Sabtu. Selain Teddy Minahasa, ada 4 anggota Polri aktif yang turut terseret kasus, yakni AKBPD yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Kapolsek Kalibaru, Kompol KS, personil Satuan Reserse Narkoba, Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu J, dan personil Polsek Kalibaru, Aibda A. Seperti diketahui, kasus pengedaran narkoba hingga kini masih belum bisa diatasi secara tuntas. Faktanya, selain warga sipil, pelaku pengedar narkoba juga dilakukan oleh para oknum anggota kepolisian yang seharusnya sebagai penegak hukum. Sebagai anggota kepolisian, setiap individu seyogyanya diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu, tindakan yang merusak citra kepolisian seperti mengedarkan narkotika harus ditindak tegas agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Adapun sanksi pidana maksimal polisi pengedar narkoba tertuang dalam pasal 114 ayat 2. Subpasal 112 ayat 2, contoh pasal 132 ayat 1, contoh pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Disebutkan, ancaman hukuman bagi polisi pengedar narkoba adalah hukuman mati. Terkait kasus Teddy, Direktur Reserse Narkoba Polda Jaya, Polda Metro Jaya Kombes Pol Mukti Juharsa membeberkan bahwa Teddy terancam hukuman mati. Ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara, kata Mukti dalam konferensi pers pada Sabtu. Selain Teddy Minahasa, ada 4 anggota Polri aktif yang turut terseret kasus, yakni AKBPD yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, Kapolsek Kalibaru, Kompol KS, personil Satuan Reserse Narkoba, Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu J, dan personil Polsek Kalibaru, Aibda A. Seperti diketahui, kasus pengedaran narkoba hingga kini masih belum bisa diatasi secara tuntas. Faktanya, selain warga sipil, pelaku pengedar narkoba juga dilakukan oleh para oknum anggota kepolisian yang seharusnya sebagai penegak hukum.